Tadi di rapat paripurna disinggung soal makanan tambahan stunting yang sepertinya tidak memenuhi persyaratan untuk gizi ya. Kira seperti apa Bu hasil temuan atau keluhan dari warga? Ya baik, sejak tanggal kalau tidak salah mulai kemarin tanggal 8 atau tanggal 10 November sampai nanti tanggal kurang lebih sekitar tanggal 8 Desember atau 18 Desember akan dilaksanakan pembagian makanan tambahan dalam rangka program The Stunting Menara. Tetapi memang kami saya sendiri juga sebagai wakil ketua anggota DPRD Kota Depok, pada saat saya datang ke acara Posyandu, kader-kader Posyandu pun mengeluhkan terkait pemberian makanan tambahan tersebut. Jadi makanan tambahan itu hari pertama hanya nasi dan sayur sop, dan hari kedua kebetulan saya pada saat itu datang ke lokasi Posyandu hanya diberikan 2 buah kotak-kotak. Nah, tadi Pak Wakil Wali Kota sudah menyebutkan dengan jumlah anggaran per hari 18.000. Dalam hal ini saya melihat, pertama, kalau kita bicara terkait tadi jumlah anggaran 18.000 seharusnya seyogianya bisa diberikan yang lebih baik. Ya kan, bisa dalam bentuk nanti ditambahkan dengan susu ataupun hal apapun. Tapi ini kan ternyata seperti kemarin saya hanya 2 buah otak-otak. Satu otak-otak, mohon maaf ya, harganya selama ini kalau kita lihat di luar sekitar ada 2.000 kah? Satu otak-otak atau kurang lebih seperti itu kan. Nah, ini ternyata 18.000 hanya 2. Saya ada fotonya. Teman-teman yang lain juga di wilayah lain mereka menemukan hal yang sama, hanya nasi dan sayur sop dengan kuah. Itu memang yang terjadi di lapangan. Dan yang menjadi keluhan dari para kader selain dengan jumlah makanan yang tidak sesuai, padahal ini untuk kegiatan untuk mengurangi stunting, tapi ternyata jumlah makanan itu bukan makanan yang bisa nantinya untuk menambah gizi mereka, walaupun ini namanya bahasanya makanan tambahan. Terus yang berikutnya adalah ini kan diberikan setiap hari, kader ini harus keliling untuk memberikan setiap hari. Beban mereka malu untuk memberikan karena makanan itu jauh dari nilai gizi. Itu yang mereka keluhkan kepada kami. Dan ini masih berjalan, karena memang masih berjalan baru beberapa hari program ini, sudah selayaknya Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini segera melakukan evaluasi besar-besaran terkait makanan tambahan yang diberikan ini. Karena kalau kita ingin melaksanakan program untuk mengurangi angka stunting, harusnya kita juga lebih memahami bahwa makanan yang bergizi itu harus seperti apa, gitu kan? Dan saya rasa dengan jumlah anggaran yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Wakil Wali Kota 18.000 itu masih bisa kita berikan makanan yang bergizi. Dengan mungkin kalau kita bicara masalah makanan tambahan, kan harusnya makanan tambahan itu bukan dalam bentuk karbohidrat yaitu nasi atau sayur. Makanan tambahan itu kan bisa berupa susu, bisa berupa telur. Nah, itu yang seharusnya diberikan kepada anak-anak kita. Tetapi ini kan ternyata saya melihat program ini entah di bawahnya seperti apa, perlu memang pengawasan yang serius dalam hal ini, karena ini bukan hanya bicara masalah anggarannya, tetapi ini juga bicara bagaimana program ini harusnya bukan hanya sekedar program, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi program ini harus benar-benar kena bahwa untuk mengetaskan angka stunting di Kota Depok. Seperti itu. Berarti makanan tambahan yang diberikan itu kurang jauh dari nilai gizi. Kalau kita lihat itu sangat jauh dari nilai gizi. Jadi saya melihat ini seperti hanya di akhir tahun program APBD perubahan atau ABT akhirnya hanya ingin program tersebut terselesaikan untuk mencapai target, tetapi tidak memikirkan dampak serius dalam hal ini. Seperti itu. Untuk programnya berapa lama sih Programnya kurang lebih tadi hampir sebulan. Hampir sebulan sampai Desember. Ya, Anggarannya berapa? Akhir Desember ya. Untuk anggarannya saya lebih pastinya kurang paham, tetapi kalau tadi 18.000 ya, 18.000 untuk 11 kecamatan per hari. Nah, ini bisa per orang juga. Nah, bisa tolong dikalkulasi berapa besar anggaran yang sebenarnya sudah disiapkan kami pembahasan pada saat itu dengan dinas terkait dalam membahas anggaran perubahan tahun anggaran 2023 ini. Siap. Oke, siap. Jangan lupa subscribe ya.